kami dari UPN Jakarta ingin memberikan penyuluhan nih buat adik-adik semuanya terkait ayo cuci tangan, usir si kuman. Nah, kakak nggak sendiri aja, kakak bersama teman kakak. Sebelumnya perkenalan dulu ya, nama kakak Tania dan teman kakak Aulia. Halo. Hai. Jadi di sini kita mau membahas nih tentang cuci tangan. Apa sih itu cuci tangan? Kayak kenapa kita harus mencuci tangan? Terus manfaatnya juga gimana sih kita harus melakukan cuci tangan gitu. Nah sebelumnya tadi di sini udah tahu belum sih pentingnya cuci tangan tuh? Biar tangannya bersih. Oh ya, Biar tangannya berarti kakak jadi sebenarnya kamu belum tahu cuci tangan itu ternyata ada 6 langkah. Enggak. Oh enggak, oke. Jadi disimak ya, adik-adik ya, nanti kakak menjelaskannya. Kita langsung aja ya ke materi yang pertama. Itu akan dijelaskan oleh kakak Aulia. Boleh kakak Aulia dipersilakan. Nah, adik-adik kan tadi udah tahu ya apa itu cuci tangan, ya kan? Di sini kakak akan menjelaskan secara rinci. Mencuci tangan itu merupakan satu tindakan yang dapat dilakukan adik-adik untuk menghilangkan kotoran yang terdapat di bagian tangan-tangan adik-adik nih. Next, adik-adik juga harus tahu kapan sih adik-adik harus mencuci tangan. Adik-adik itu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan yang pertama. Terus yang kedua itu adalah sebelum dan sesudah menyiapkan atau menyajikan makanan yang adik-adik ingin makan. Next. Nah, ketiga itu adalah sesudah menggunakan toilet atau buang air besar. Ketika adik-adik setelah masuk atau keluar dari toilet, adik itu wajib banget cuci tangan karena di toilet itu banyak kuman atau virus-virus ya. Terus yang keempat itu ada sesudah batuk, bersin atau membersihkan hidung. Next. Nah, yang keenam itu adalah sesudah bermain, terutama bagi anak-anak, bagi adik-adik kalau setelah bermain dari luar atau setelah megang-megang mainan itu adik-adik juga harus wajib banget cuci tangan karena di luar itu banyak banget kuman dan virus-virus yang terpapar. Terus yang keenam itu ada sesudah memegang fasilitas umum, membuang sampah atau kontak dengan hewan peliharaan. Next. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya kayak apa saja kita melakukan cuci tangan. Boleh sebutin nggak ada apa tadi? Sebelum makan, jadi sebenarnya mau praktikan ya. Kita lanjut nih ya. Kenapa kita harus mencuci tangan? Yang pertama yaitu pastinya menghilangkan kuman dan virus penyebar penyakit. Jadi kan di tangan kita ini emang banyak kuman dan virus ya. Jadi kalau misalnya kita mencuci tangan itu akan menghilangkan kuman dan virus yang ada di tangan kita gitu. Terus yang kedua ada mencegah penularan penyakit seperti flu, diare dan COVID-19. Jadi kalau misalnya kita habis main dari makanan aja kayak misalnya dari main tanah atau main air itu kan bisa menyebabkan flu dan diare ya. Jadi sebelum itu kita harus cuci tangan dulu. Adik-adik biasanya juga kalau suka main lupa cuci tangan ya. Jadi itu harus cuci tangan ya, jangan lupa cuci tangan gitu. Selanjutnya melindungi diri sendiri dan orang lain terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Jadi itu adik-adik ini yang sangat rentan buat terkena penyakit karena kekebalan tubuh buat anak-anak itu masih lemah gitu. Jadi gampang tertular penyakit gitu adik-adik. Nah terus yang keempat ada mendukung kebersihan pribadi dan kesehatan masyarakat. Yang pastinya kalau kita mencuci tangan itu juga bisa buat kebersihan buat sekitar adik-adik juga gitu kan, kayak buat masyarakat sekitar sekolah nih gitu, buat teman adik atau guru adik. Jadi kayak kita juga harus jaga kebersihan tangan kita gitu. Terus yang terakhir ada mencegah wabah penyakit di lingkungan sekitar. Kayak semisal di lingkungan rumah adik ini ada penyakit. Nah adik-adik itu juga harus mencegah agar tidak terjadinya si penyakit itu tertular ke si adik gitu. Oke, boleh dilanjut. Kita lanjut, di sini ada 6 langkah mencuci tangan. Nah, di sini kakak akan menjelaskan saja ya. Nanti ada kakak-kakak yang akan mendemonstrasikan kepada kalian. Yang pertama itu gosok sabun pada kedua telapak tangan. Setelah itu gosok punggung tangan secara bergantian, kanan dan kiri. Setelah itu gosok sela-sela jari seperti ini. Setelah
Setelah itu yang keempat, gosok ujung-ujung jari secara mengunci. Nah, secara bergantian juga ya. Setelah itu, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Diputar seperti ini, jempol. Setelah itu yang terakhir, gosok telapak tangan menggunakan ujung jari atas seperti ini. Secara bergantian ya. Oke, ready next. Nah, di sini ada perbedaannya nih cuci tangan dengan sabun dan dengan air saja. Yang pertama itu pasti kalau menggunakan sabun ini yang pastinya itu lebih efektif karena sabun itu membantu melepaskan lemak dan kotoran yang menempel di dinding. Jadi sehingga kuman lebih banyak yang terangkat. Jadi kalau kita menggunakan sabun, pastinya si kuman ini akan hilang di tangan kita. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan air saja, itu hanya menurunkan jumlah bakteri saja, namun tidak efektif menggunakan sabun. Jadi kalau bisa, adik-adik di sini cuci tangannya menggunakan sabun ya, adik-adik. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk aja nih ya buat ke demonstrasinya untuk kakak-kakak yang ke bagian jokesnya boleh kesini saja. Oke adik-adik, jadi di sini nanti kakak bakal buka video, nanti adik-adik ikutin ya bagaimana cara mencuci tangan, oke? Oke. Baik, karena video dari kakak sudah selesai, jadi hari ini akan kakak kembalikan kepada kakak Tania dan kakak Aulia. Dadah adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan sudah dipaparkan ya video-video cara mencuci tangannya, udah diulang berkali-kali nih. Nah adik-adik coba sekarang gimana? Coba kamu lihat nih sama kakak Aulia. Bisa nggak dari urutan 1 sampai 6 bagi? Aja. Satu pertama. Oke, jadi kakak di sini sudah selesai melakukan pengelolaan pada adik-adik. Jangan lupa ya dilakukan dengan cuci tangannya, jangan sampai lupa agar tubuh kita selalu bersih dan terhindar dari penyakit seperti itu. Jadi di sini kakak permisi terlebih dahulu ya. Jadi sampai bertemu lagi di lain hari. Dadah.